Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Cynthia Eas. Kali ini aku mau menceritakan sedikit tentang pengalaman aku. Kayaknya sebelumnya tuh udah lama banget ya aku nggak bikin video di YouTube channel aku. Dan kayaknya kalau ibarat rumah gitu ya, YouTube channel aku mungkin udah kayak berdebu banget, banyak sawangnya gitu kali ya. Tapi nggak apa-apa karena banyak kesibukan satu dan lain hal, jadi akhirnya aku baru bisa nyemetin buat bikin video lagi. Tapi kali ini lebih ke tentang menceritakan pengalaman aku. Tapi sebelum aku akan menceritakan tentang pengalaman aku, teman-teman bisa bantu untuk subscribe, like, komen, dan juga share di video-video yang ada di YouTube channel aku ataupun juga di video ini. Itu ya. Oke. Kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman aku sehabis dilakukan vaksin booster kedua untuk vaksin COVID-19. Perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa vaksin booster kedua ini itu memang dikhususkan untuk tenaga kesehatan atau nakes. Nah, mungkin untuk beberapa teman-teman itu sudah jauh lebih dulu untuk booster keduanya. Cuman memang untuk aku, khususnya di rumah sakit aku, memang baru dilakukan booster kedua itu di bulan November ini. Nah, untuk booster kedua yang aku dapatkan yaitu adalah vaksin Pfizer, vaksin yang memang direkomendasikan untuk vaksin booster kedua. Dari yang booster pertamanya adalah Moderna gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui juga untuk aku itu vaksin COVID-nya untuk vaksin primer 2 dosis pertamanya itu adalah Sinovac. Lalu booster pertamanya adalah Moderna dan untuk booster keduanya ini adalah Pfizer gitu. Awalnya udah deg-degan banget sih, takutnya itu kalau booster keduanya dapat Moderna juga gitu. Seperti yang teman-teman semua ketahui bahwa efek dari vaksin Moderna atau KIPI dari vaksin Moderna itu benar-benar luar biasa banget ya nggak sih? Tapi ternyata untuk yang booster keduanya ini saya dapatnya adalah Pfizer gitu ya. Jadi untuk vaksin booster kedua ini memang nggak sama dengan vaksin booster yang pertama. Karena dari vaksin booster yang pertama aku adalah Moderna itu pilihannya memang nggak harus Moderna untuk yang kedua. Jadi bisa juga pilihannya alternatifnya adalah dengan Pfizer gitu. Untuk KIPI yang aku rasain setelah dilakukan vaksin Pfizer itu sebenarnya masih dalam batas wajar sih, masih dalam batas normal aja gitu. Jadi setelah dilakukan vaksin itu pada hari yang pertama itu ya pagi, kebetulan vaksin yang aku lakukan itu adalah pagi dilakukan Pfizer. Kemudian untuk siangnya lalu sorenya itu nggak ada masalah sebenarnya sih, nggak ada apa-apa gitu ya, kayak wajar aja kayak dilakukan vaksin seperti biasanya, sama kayak waktu dilakukan vaksin primer, vaksin Sinovac gitu. Cuman mulai malam itu kayak badan tuh kerasa agak anget sih, jadi sumeng gitu ya. Sumeng tuh gimana ya, kayak yang nggak demam tapi badan tuh kerasa panas gitu. Jadi kayak kerasa sumeng aja gitu. Terus di bekas suntikan kayak agak kerasa ya sedikit kemeng lah ya, agak kemeng-kemeng gitu. Cuman masih oke, masih bisa dibuat aktivitas, masih bisa dibuat apa-apa, itu tidak mengganggu gitu. Karena kebetulan waktu setelah dilakukan vaksin itu malamnya aku adalah dinas malam gitu, jaga malam, dan itu pun nggak ada masalah sama sekali, nggak mengganggu dalam aktivitas ketika bekerja gitu. Terus waktu paginya itu juga mulai kerasa lagi nih, kayak agak sumeng-sumeng gitu, mulai kerasa banget gitu. Cuman masih nggak masalah sih. Waktu aku cek dengan termometer di rumah sakit juga suhunya 37,1 gitu. Berarti kan itu nggak demam, jadi nggak ada masalah gitu. Terus waktu pulang akhirnya aku memutuskan untuk minum paracetamol aja untuk antisipasi takutnya jika nanti malah jadi demam gitu. Dan setelah minum paracetamol juga badan terus oke gitu, nggak ada masalah gitu kan. Nah, ketika hari besoknya nih setelah dilakukan vaksin Pfizer itu, yang kerasa adalah memang di bekas suntikan agak kemeng, tapi masih oke.
kerasa sakit itu kalau ditekan aja sih, kalau dipegang gitu memang kayak agak sakit gitu ya. Terus juga yang aku rasakan, jadi kan vaksinnya dilakukan di lengan sebelah kiri ya. Nah, di ketiak di lengan kiri itu memang kayak kerasa sakit, atau mungkin itu juga bisa efek dari KIPI ya, dari visernya itu ya. Jadi kena di kelenjar yang ada di ketiak gitu mungkin ya. Jadi agak kemeng ketika buat untuk, jadi misal kita dari habis buka tangan gini terus langsung gini, itu kayak kerasa sih ada kayak sedikit tahanan gitu ya, rasanya kayak gitu aja sih, tapi itu oke, dan itu nggak mengganggu gitu. Dan disclaimernya adalah bahwa KIPI yang dirasain setiap orang itu beda-beda. Bisa aja memang yang aku rasain setelah dilakukan vaksin Pfizer itu seperti kayak sumeng badan, agak kemeng gitu ya, terus di kelenjar di ketiak itu agak sedikit sakit gitu ya. Tapi di setiap orang bisa beda, karena ada juga temen aku yang dilakukan Pfizer juga nggak ada masalah dan nggak kenapa-napa sama sekali gitu. Tapi ada juga teman aku yang dilakukan Pfizer juga demam, itu juga ada. Jadi setiap orang beda-beda, karena ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, respon dari orang tersebut juga beda gitu. Jadi bagi teman-teman entah itu teman nakes ya yang mungkin belum dilakukan Pfizer dan masih takut untuk booster kedua nih, takut nanti kalau misal booster keduanya aku Moderna lagi gimana ya gitu, takut kalau nanti KIPI-nya parah banget kayak dulu. Nggak apa-apa. Jadi pilihannya kalau sudah booster pertamanya Moderna itu bisa kok, kalau nggak Moderna lagi bisa yaitu Pfizer gitu ya. Terus bagi nantinya jika booster kedua ini sudah boleh untuk masyarakat umum, juga bagi teman-teman silahkan langsung vaksin aja, karena ini kan juga merupakan program dari pemerintah, dan ini upaya bagi kita untuk mendukung program pemerintah supaya pandemi ini segera berakhir, dan juga sebagai doa kita, ikhtiar kita supaya kita tidak akan lagi terkena COVID-19 dan COVID-19 ini bisa segera berakhir, dan status pandemi juga bisa segera berakhir seperti itu. Jadi bagi teman-teman gak perlu takut jika sudah ada nanti jadwal atau program untuk booster kedua, langsung segera vaksin. Oke? Jadi gitu teman-teman, video kali ini dari aku. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.